Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah termodinamika dengan judul materi, konsep, dan definisi dalam termodinamika. Adapun kelompok kami yang beranggotakan 5 orang dengan masing-masing nama anggota. Yang pertama ada saya, Dena Juliani, dengan NIM 198210002. Kemudian yang kedua ada Teh Anyirina dengan NIM 198222009. Yang ketiga ada Teh Sarah Siti Rohmah dengan NIM 198222017. Yang keempat ada Teh Dederina dengan NIM 198230002. Yang terakhir ada Teh Rismayanti dengan NIM 198230014. Sebelum kelompok kami membahas lebih jauh mengenai materi ini, adakah di sini teman-teman semua yang telah mengetahui apa itu termodinamika? Baik, di sini saya akan membahas mengenai termodinamika. Apa itu termodinamika? Termodinamika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama ada termos yang artinya panas, dan yang kedua ada dinamik yang artinya perubahan. Jadi termodinamika dapat juga diartikan sebagai ilmu yang menggambarkan suatu usaha untuk mengubah kalor, perpindahan energi yang disebabkan oleh perbedaan suhu menjadi energi, serta sifat-sifat pendukungnya. Pandangan makroskopik, pengkajian yang dilakukan secara langsung pada tingkat struktur dari materi dengan tujuan mempelajari perilaku rata-rata partikel penyusun dalam pengkajian. Atau secara singkat, pandangan makroskopik yaitu merinci beberapa kuantitas yang diajukan sebagai ciri umum atau sifatnya dalam skala besar dan dapat diukur secara langsung. Pada umumnya, koordinat makroskopik memiliki ciri khas yang sama seperti satu, koordinat ini menyangkut pengandaian khusus mengenai struktur materi. 2, jumlah koordinatnya sedikit. 3, koordinatnya dipilih melalui daya terima indera kita secara langsung. 4, pada umumnya koordinat ini dapat diukur secara langsung pula. Kedua yaitu ada pandangan mikroskopik. Sebelumnya pandangan mikroskopik yaitu konsep yang digunakan untuk mengetahui jumlah molekul dalam masing-masing keadaan energi molekuler. Nah, ciri khas yang meliputinya yaitu yang pertama, terdapat pengandaian mengenai struktur materi, yaitu molekul dianggap ada. Nah, yang kedua, banyak kuantitas yang harus diperinci. Nah, yang ketiga, kuantitas yang telah diperinci itu tidak berdasarkan penerimaan indera kita saja. Nah, yang keempat, kuantitas tidak dapat diukur. Selanjutnya ada hubungan antara pandangan makroskopis dengan pandangan mikroskopis. Meskipun keduanya terlihat berbeda, namun keduanya memiliki hubungan atau keterkaitan satu sama lain. Contohnya ada kuantitas tekanan. Tekanan merupakan perubahan momentum rata-rata yang ditimbulkan akibat tumbukan molekul pada bidang yang luasnya satu satuan. Nah, tumbukan molekul itu merupakan pandangan mikroskopis. Namun, di sisi lain, tekanan juga merupakan sifat yang bisa dirasakan oleh indera kita. Nah, dari pengertian itu juga, tekanan juga merupakan pandangan makroskopis. Jadi, tekanan ini bisa dikaitkan dengan pandangan mikroskopis ataupun pandangan makroskopis. Itulah yang disebut dengan hubungan. Jadi, satu keadaan tapi bisa memiliki dua sifat menurut pandangan makroskopis ataupun pandangan mikroskopis. Definisi sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu sistema.
Sistem secara bahasa adalah suatu kesatuan yang terdiri atas elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem dapat berupa benda bebas yang sederhana atau kompleks, seperti kilang minyak. Segala sesuatu di luar sistem dikategorikan sebagai lingkungan atau surrounding. Sistem dan lingkungannya dipisahkan oleh batas sistem atau boundary yang dapat berada dalam kondisi diam ataupun bergerak. Skema sistem termodinamika. Sistem termodinamika adalah bagian dari jagat raya yang diperhitungkan. Sebuah batasan yang nyata atau imajinasi memisahkan sistem jagat raya yang disebut lingkungan. Sistem dalam termodinamika merujuk pada bagian tertentu dari alam semesta di dalam ruang tertutup yang disebut dengan batas sistem. Yang selanjutnya ada jenis-jenis sistem termodinamika. Jenis-jenis sistem termodinamika dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran panas atau kalor beserta dengan materi atau zat antara sistem dengan lingkungannya. Nah, salah satu contoh dari sistem terbuka ini yaitu ada api unggun. Tentunya kita pernah merasakan berkemah. Lalu pada malam hari kita merasa kedinginan. Nah, usaha yang bisa kita lakukan adalah dengan menyalakan api unggun. Setelah api unggun itu menyala, tentunya badan kita akan merasa hangat. Hal tersebutlah yang disebut dengan perpindahan kalor atau panas dari api unggun ke badan kita. Tapi kita juga jangan terlalu dekat dengan api unggun, karena hal itu bisa saja menjadikan percikan api unggun menyentuh badan kita. Hal itu juga merupakan salah satu contoh terjadinya perpindahan materi dari api unggun ke badan kita sebagai lingkungan. Sistem yang kedua adalah sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi panas atau kalor, tetapi tidak terjadi pertukaran zat atau materi dengan lingkungannya. Salah satu contoh dari sistem tertutup ini adalah ketika kita mengisi botol minum dengan air hangat. Mula-mula air dalam botol itu hangat, tetapi setelah disimpan beberapa saat atau beberapa jam, air dalam botol tersebut pastinya akan dingin kembali. Nah, hal itulah yang dikatakan sebagai perubahan atau pertukaran kalor, di mana kalor atau panas pada air botol tersebut berpindah dari botol ke lingkungan sekitarnya, dan suhu dari air tersebut perlahan-lahan kembali normal dengan suhu lingkungannya. Sistem yang ketiga ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi yaitu sistem yang mengakibatkan tidak terjadinya pertukaran atau perpindahan, baik itu panas atau kalor maupun materi dari sistem ke lingkungan, dan ataupun sebaliknya dari lingkungan ke sistem. Dalam analisis sistem terisolasi, energi yang masuk ke dalam sistem sama dengan energi yang keluar dari sistem. Nah, salah satu contoh dari sistem terisolasi ini juga adalah air panas yang berada dalam termos, di mana air panas yang berada dalam termos yang tertutup rapat tidak memungkinkan air ataupun kalor berpindah atau bertukar ke lingkungannya, sehingga air dalam termos akan tetap panas. Slide selanjutnya yaitu ada sistem dan perilakunya, atau bisa disebut dengan karakteristik dari suatu sistem. Nah, yang pertama ada sistem properti, yaitu koordinat sistem atau variabel keadaan sistem, seperti massa, tekanan, temperatur, dan volume. Selain itu juga ada koordinat yang diidentifikasikan dari koordinat lainnya, seperti berat jenis, volume spesifik, dan panas jenis. Suatu sistem bisa dikatakan berada dalam suatu kondisi yang tidak berubah jika masing-masing koordinat tersebut bisa diukur pada semua bagiannya dan tidak memiliki nilai yang berbeda. Nah, keadaan tersebut
atau sistem tersebut dinamakan dengan keadaan atau state tertentu dari sistem. Lalu ada siklus termodinamika, yaitu merupakan suatu urutan proses yang berawal dan berakhir pada keadaan yang sama. Seperti contoh, uap air yang bersirkulasi pada suatu unit pembangkit listrik. Slide selanjutnya yaitu fase dan zat murni. 1. Fase atau phase. Fase menggambarkan sejumlah materi yang homogen dalam komposisi kimia maupun secara fisiknya, di mana seluruh materinya berada dalam keadaan padat, cair, uap, dan gas. Misalnya pada contoh gambar, air dan minyak membentuk campuran fase, yaitu fase minyak dan fase air yang berbeda-beda. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai zat murni. Zat murni adalah segala sesuatu yang memiliki komposisi kimia yang sama dan tetap. Zat murni bisa muncul dalam satu atau lebih fase, namun komposisi kimianya tetap sama dan tetap di setiap fasenya. Kita bisa lihat pada gambar di samping ya. Contohnya ada cairan air dan uap air. Keduanya membentuk dua fase, namun kandungan kimianya tetap sama, yaitu H2O. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesetimbangan atau yang biasa disebut sebagai equilibrium. Di dalam termodinamika, kesetimbangan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada keadaan kesetimbangan mekanik. Kesetimbangan mekanik yaitu kesetimbangan yang terjadi apabila tekanan di setiap titik di dalam sistem mempunyai harga yang konstan. Kemudian yang kedua ada kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal yaitu kesetimbangan yang terjadi apabila temperatur di setiap titik di dalam sistem mempunyai harga yang sama. Dan yang ketiga ada keadaan kesetimbangan kimiawi. Keadaan kesetimbangan kimiawi ini yaitu kesetimbangan yang terjadi apabila struktur materi atau komposisi di dalam sistem tidak berubah atau tetap utuh. Hukum awal atau zeroth law termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan lainnya. Contohnya, temperatur benda A sama dengan temperatur benda B, dan temperatur benda B sama dengan temperatur benda C. Maka dapat diartikan bahwa temperatur benda A akan sama dengan benda C. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum satu termodinamika, di mana hukum satu termodinamika ini merupakan contoh dari hukum kekekalan energi. Nah, hukum satu termodinamika ini menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan energi itu tidak dapat dimusnahkan. Namun, energi hanya bisa berubah bentuknya saja. Di slide selanjutnya yaitu ada suatu persamaan yang menyatakan hukum satu termodinamika, di mana suatu kalor yang masuk akan dikurangi dengan usaha yang keluar dari sistem tersebut, sehingga sistem tersebut dapat dinyatakan sebagai perubahan energi, atau secara matematis dapat disebutkan dengan delta U sama dengan Q dikurangi W, di mana delta U sendiri itu merupakan perubahan energi dengan satuan joule, dan Q merupakan kalor atau panas dengan satuan joule, dan W adalah usaha dengan satuan joule. Baik, di slide selanjutnya juga menjelaskan bahwa ketika suatu sistem yang menerima kalor dari suatu lingkungan, maka sistem tersebut akan melakukan usaha. Dan ketika suatu sistem melepaskan kalor ke lingkungan, maka sistem tersebut akan dilakukan suatu usaha. Nah, penjelasan tersebut dapat dilihat dari persamaan Q sama dengan delta U ditambah W.
Selanjutnya yaitu ada hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika memberikan batasan-batasan terhadap perubahan energi yang mungkin terjadi dengan beberapa perumusan. Nah, adapun perumusan pertama yaitu dari Kelvin Planck. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja pada satu siklus menerima kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi energi luas. Nah, yang kedua ada dari Clausius. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus mengambil kalor dari reservoir rendah dan memberikannya kepada reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan bantuan dari luar. Nah, yang ketiga yaitu ada dari Clausius. Pada proses reversible total entropi semesta tidak berubah dan akan bertambah ketika terjadi proses irreversible. Dari slide sebelumnya, dari perumusan hukum 2 termodinamika atau batasan-batasan dari Kelvin Planck, Clausius, sehingga dinyatakanlah di sini hukum 2 termodinamika itu adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa tidak mungkin membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu reservoir pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Selanjutnya pun masih tentang hukum 2 termodinamika, yaitu menjelaskan tentang para ilmuwan yang merumuskan prinsip baru tentang hukum 2 termodinamika, yaitu menyatakan bahwa kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda yang panas. Hukum 3 termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa pada suatu sistem akan bernilai nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi mendekati nilai minimum, di mana susunan struktur atom atau molekul berhenti bergerak. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur absolut atau mutlak bernilai nol. Slide selanjutnya ada penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama ada penggunaan AC atau air conditioner. Dalam AC ini diterapkan hukum termodinamika yang pertama dan kedua, di mana AC mengubah energi listrik menjadi energi kinetik pada kondensor yang berfungsi mengeluarkan energi panas dari ruangan ke lingkungan, dan juga mengubah energi kinetik pada evaporator yang berfungsi memberikan energi atau udara dingin dari lingkungan ke ruangan. Sedangkan untuk penerapan hukum termodinamika yang kedua, pada AC ini adanya aliran atau mengalirnya kalor atau panas dari suhu yang lebih rendah ke suhu yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, ada penciptaan mesin kendaraan bermotor, di mana pada kendaraan bermotor ini ada turbin yang merupakan salah satu benda yang menerapkan termodinamika. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan dalam termos, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya termos adalah salah satu contoh dari sistem terisolasi yang menerapkan prinsip termodinamika. Sekian pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mari kita bahas di lain kesempatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.